Oke, lalu apa manfaat ketika kita menerapkan pembelajaran inovatif, Bu Ibu? Nah, di sini saya menyusun sebenarnya ada banyak, tapi di sini ada tiga, Bu Ibu ya. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar. Pendekatan yang kreatif dan menarik dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa untuk belajar ya. Biasanya penggunaan media-media yang menggunakan teknologi berupa multimedia kayak video, terus kayak game dan lain sebagainya itu biasanya menarik perhatian siswa sehingga motivasi siswa untuk belajar itu akan tinggi juga, Bu Ibu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, mempersiapkan siswa untuk masa depan gitu ya. Pembelajaran inovatif mahasiswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif yang sangat dibutuhkan di dunia kerja modern gitu ya. Jadi pembelajaran inovatif memang biasanya berhubungan dengan kita menyuruh siswa atau membuat siswa itu lebih ya berpikir kritis dan kreatif ya. Nah, kemampuan untuk berpikir kritis dan kreatif itu, Bu Ibu, itu kemampuan yang salah satu keterampilan di abad 21 yang sangat dibutuhkan, yang harus dikuasai siswa agar siswa dapat survive gitu ya di dunia kerja. Jadi penting banget keterampilan berpikir kritis dan kreatif ini. Salah satu elemen di keterampilan abad 21 gitu ya, Bu Ibu ya, berpikir kritis dan kreatif. Nah, kalau siswa sudah mempunyai kemampuan ini, maka siswa akan lebih bisa gitu ya untuk survive nantinya di dunia kerja, karena dunia kerja modern ya kedua keterampilan ini sangat dibutuhkan gitu, Bu Ibu ya, apalagi di tengah gemburan AI dan lain sebagainya. Nah, uh, keterampilan berpikir kritis dan kreatif itu emang harus banget dimiliki siswa sekarang gitu ya, agar bisa ya bergabung atau enggaknya survive di dunia kerja nanti. Oke, itu manfaat yang kedua, Ibu. Kita lanjut ke manfaat yang ketiga, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang dinamis. Metode dan media pembelajaran yang inovatif menciptakan suasana belajar yang lebih hidup dan menyenangkan gitu ya. Nah, benar sekali, Bapak Ibu ya. Ketika kita menggunakan media-media yang mampu menarik motivasi belajar siswa, karena mereka termotivasi sehingga suasana belajar itu akan kondusif dan uh, ya penuh siswanya yang tidak malas-malasan, siswanya yang semangat untuk belajar sehingga suasana belajar itu menjadi hidup dan menyenangkan gitu, Bapak Ibu. Jadi ya manfaat pembelajaran inovatif salah satunya ya menciptakan lingkungan belajar yang dinamis gitu ya, lingkungan belajar yang mampu membuat kelasnya itu hidup dan menyenangkan sehingga siswa tersebut ya sama-sama senang semua, Bu. Nah, ini Bapak Ibu ya, tiga manfaat sebenarnya ada banyak sekali manfaatnya, Bapak Ibu. Saya cuma cantumkan tiga saja, yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa, mempersiapkan siswa untuk masa depan dengan keterampilan berpikir kritis dan kreatif, terus menciptakan lingkungan belajar yang dinamis gitu ya. Oke, sesuai dengan judul Diklat pada malam hari ini, kita akan membuat pembelajaran inovatif melalui media pembelajaran interaktif. Karena sebenarnya pembelajaran inovatif itu bisa dibuat ya dengan kita menggunakan model pembelajaran yang inovatif juga, misal PJBL dan lain sebagainya gitu ya. Tapi pada malam hari ini kita akan fokus, Bapak Ibu, ke pembelajaran inovatif tapi dibuat menggunakan media pembelajaran interaktif. Jadi fokusnya ke kita menyiapkan media pembelajaran yang interaktif, Bapak Ibu. Oke. Nah, kita pahami dulu apa itu media pembelajaran interaktif, Bapak Ibu. Pengertiannya saja ya, Bapak Ibu ya. Media pembelajaran interaktif adalah program pembelajaran kombinasi teks, gambar, video, animasi, dan lain-lain yang terpadu dengan bantuan komputer digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pengguna dapat berinteraksi dengan program secara aktif. Jadi di sini di highlight-nya Bapak Ibu bahwa pembelajaran media pembelajaran interaktif adalah media pembelajaran yang tujuannya untuk mencapai tujuan pembelajaran dan di dalamnya pendidik dapat berinteraksi langsung dengan konten atau program media tersebut gitu, Pak Ibu. Oke, kita lanjut. Setelah kita tahu tadi apa itu pembelajaran inovatif, habis itu manfaatnya apa, habis itu kita akan fokuskan ke pembuatan media pembelajaran interaktif. Nah, kita akan kemudian ke pengembangan media pembelajaran interaktif, Pak Ibu. Pengembangan media pembelajaran interaktif. Untuk mengembangkan media pembelajaran interaktif, Bapak Ibu ya, hal pertama yang harus dilakukan yaitu melakukan analisis kebutuhan. Karena sesuai yang tadi kita sepakati di awal bahwa pembelajaran inovatif adalah pembelajaran yang mampu mengatasi masalah yang ada di kelas gitu ya. Jadi untuk tahu apa masalahnya ya kita harus melakukan analisis kebutuhan, Bapak Ibu.
Nah, di analisis kebutuhan ini, Bapak Ibu bisa melakukan dengan melakukan penelitian kelas gitu ya, atau juga asesmen diagnostik gitu yang paling terbaru gitu. Atau Bapak Ibu bisa secara singkatnya menjawab pertanyaan ini Bapak Ibu. Nah, apakah ada kesulitan dalam proses belajar mengajar gitu? Bapak Ibu bisa jawab sendiri ya, direfleksikan gitu ya. Dalam kelas Bapak Ibu itu ada nggak sih kesulitan proses belajar mengajar? Apakah kesulitannya itu ini ada atau tidak gitu ya? Ada, misal ada ya, kita lanjut ke pertanyaan kedua, masalah apa sajakah yang menyebabkan kesulitan tersebut? Misal masalahnya tentang tidak ada media pembelajaran, atau alat-alat di sekolah tidak mendukung, atau lingkungan terlalu bising sehingga siswa itu terkendala dalam proses belajar mengajar. Nah itu dirinci semua, di breakdown gitu Bapak Ibu ya. Uh, Lalu kalau sudah, kita lanjut ke pertanyaan ketiga, apakah kesulitan tersebut dapat diatasi dengan multimedia belajar interaktif Bapak Ibu? Nah, di sini kan tadi muncul masalah banyak Bapak Ibu ya. Di sini sudah dispesifikkan karena kita akan membuat MPI. Apakah kesulitan tersebut dapat diatasi dengan MPI Bapak Ibu? Misal tidak, ya berarti tidak usah membuat MPI ya. Berarti di kelas Bapak Ibu bukan ini prioritasnya gitu ya. Mungkin masalah lain gitu ya. Nah, kalau misal iya, Bapak Ibu tanya lagi, apakah dapat menggunakan media yang telah tersedia atau perlu membuat sendiri? Nah, misal Bapak Ibu perlu atau tidak perlu membuat sendiri ya, misal udah ada medianya di internet gitu ya, ya Bapak Ibu tinggal pakai gitu ya. Karena kalau membuat sendiri kan waktunya lebih lama dan ya kenapa kita harus membuat sendiri kalau udah ada medianya gitu ya. Nah, beda lagi kalau Bapak Ibu perlu membuat sendiri. Jadi kita tinggal mengembangkan gitu Bapak Ibu. Nah, jadi langkah pertama yang Bapak Ibu harus lakukan untuk menciptakan pembelajaran interaktif melalui media pembelajaran gitu ya, yaitu Bapak Ibu melakukan analisis kebutuhan. Ini penting banget Bapak Ibu karena sesuai yang di awal gitu ya, bahwa pembelajaran inovatif itu pembelajaran yang memecahkan masalah gitu ya, memecahkan masalah yang ada di kelas Bapak Ibu. Jadi analisis kebutuhan harus dilakukan atau dikedepankan gitu ya. Nah, karena berhubungan dengan media, ya ini analisis kebutuhan tentang media apa saja yang Bapak Ibu perlu ada di dalam kelasnya. Oke, kita lanjut. Saya akan kenalkan Bapak Ibu tools-tools atau alat untuk membuat media pembelajaran interaktif Bapak Ibu. Nah, di sini yang pertama kita akan ini yang utamanya Bapak Ibu ya, yaitu kita akan menggunakan Canva Bapak Ibu. Canva itu merupakan platform desain grafis online yang bisa digunakan secara gratis. Canva bisa digunakan untuk membuat desain seperti presentasi, poster, infografis, brosur, video, resume, dan lain sebagainya. Salah satunya ya media belajar interaktif Bapak Ibu. Nah, kalau Canva ini mungkin Bapak Ibu sudah sering gunakan gitu ya, karena Bapak Ibu juga yang kalau punya akun belajar ID kan dapat uh, Canva Edu ya, yang itu seperti Canva Pro gitu Bapak Ibu ya. Jadi banyaklah kelebihan-kelebihan dari Canva Edu yang bisa dimanfaatkan. Nah, pada malam hari ini kita akan memaksimalkan Canva yang sudah Bapak Ibu punya gitu ya. Jadi yang sebelumnya mungkin Bapak Ibu cuma membuat presentasi saja. Nah, pada malam hari ini kita akan mengulik lebih jauh lagi tentang Canva gitu ya. Nanti saya akan perlihatkan Bapak Ibu ya cara cepat membuat presentasi lewat Canva gitu ya. Jadi kita ketikkan materinya saja, lalu nanti Canva-nya dibuatkan materi. Nah, dari materi tersebut nanti akan kita jadikan PPT dengan cara singkat gitu Bapak Ibu ya. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, intinya pertama platformnya yaitu Canva. Lalu yang kedua, Wordle Bapak Ibu. Wordwall itu website yang digunakan untuk membuat media pembelajaran seperti kuis, menjodohkan, memasakkan pasangan, anagram, acak kata, pencarian kata, mengelompokkan, dan lain sebagainya. Nah, Wordwall ini nanti akan kita gunakan untuk membuat game edukasi web. Jadi game edukasi kita akan uh, dari Wordwall gitu Bapak Ibu. Wordwall kita padukan dengan Canva. Jadi ketika kita nge-share link Canva, di dalamnya ada Wordwall yang nanti kita akan buat Wordwall. Mungkin Bapak Ibu bisa, kalau daftarnya gampang Bapak Ibu ya, untuk pendaftarannya Bapak Ibu bisa pakai akun Google saja. Jadi nanti pakai akun Google, di login, nanti Bapak Ibu tinggal pakai gitu ya. Nah, pemakaiannya nanti akan saya praktekkan begitu Bapak Ibu ya, untuk membuatnya. Oke,
Kita lanjutkan. Nah, terus yang kedua ada Edpuzzle, Bapak Ibu. Edpuzzle itu platform berbasis web yang mudah digunakan untuk membuat video belajar interaktif. Mungkin Bapak Ibu di sini yang kemarin ikut diklat di bulan Juni gitu ya, saya sudah perlihatkan tentang Edpuzzle itu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa ditonton ulang juga. Nanti di sini akan saya perlihatkan secara sekilas Bapak Ibu ya tentang Edpuzzle itu. Intinya Edpuzzle ini untuk membuat video yang di dalamnya itu ada pertanyaan. Jadi ketika siswa menonton nanti ada pertanyaannya dan ketika mereka menjawab gitu ya, kita bisa nilai langsung gitu Bapak Ibu. Jadi uh, Sari itu bukan hanya menonton video saja, tapi ada beberapa pertanyaan gitu ya. Nah pertanyaan tersebut nanti kita bisa nilai langsung. Jadi kita bisa mendapatkan langsung nilai yang siswa kita masukkan gitu ya. Jadi itu menurut saya Bapak perlu tahu ya, namanya Edpuzzle Bapak Ibu. Oke, jadi di sini kita dapat tahu Bapak Ibu ya, pada malam hari ini kita akan belajar mengenai Canva, terus Wordwall, dan juga Edpuzzle. Tiga hal ini nanti kita akan padu-padankan jadi satu Bapak Ibu ya. Jadi kita kolaborasikan jadi satu di dalam link Canva. Jadi ketika kita start link Canva, di dalamnya ada Wordwall dan juga Edpuzzle. Jadi di dalamnya ada game dan juga video belajar interaktif.